إلا الله لا إله 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 إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, malam ini kita bisa bertemu kembali dalam pengajian yang dipimpin oleh guru rohani kita Abuya Haji Amran Wali Al-Khalidi. Semoga Allah selalu melimpahkan nur ma'rifat dan berlimpah-limpah kepada kita. Kemudian kita bersyukur pula kepada Allah, kita malam ini masih bisa bertemu dengan para ulama, para masyayikh dan para guru-guru kita. Ada ustaz kita, Ustaz Marhaban, ada guru kita Tengku Hadi, ada wali kita, kemudian badan penasihat kita, bapak-bapak yang hadir malam ini, semuanya dalam rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita akan mencoba mengkaji tentang makna yang selalu kita baca setidaknya sebanyak 17 kali sehari semalam, menjadi rukun di dalam salat, menjadi bacaan sehari-hari, menjadi pakaian bagi kita orang tauhid tasawuf. Setiap hari, setiap acara, kapan saja kita selalu membacakan Ummul Quran. Ada kita hadiahkan pahalanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para wali-wali Allah, kepada para orang-orang saleh. Kita hadiahkan pahalanya kepada ayah dan ibu kita, kakek dan nenek kita, kepada sekalian guru kita, teman-teman kita. Bahkan kita mengambil berkah. Kalau memulai pekerjaan juga kita bacakan Al-Fatihah. Semoga apa yang kita kerjakan mendapat berkah. Sebenarnya apa yang ada di dalam Al-Fatihah, kenapa itu yang menjadi bacaan yang dalam bahasa hadis disebut dengan sab'ul masani. Sab'u 7, masani yang diulang-ulang. Ada 7 ayat yang selalu diulang-ulang. Maksudnya diulang setiap hari sebanyak 17 kali. Jika kita tidak baca Al-Fatihah di dalam salat, dalam setiap rakaat salat, maka Nabi mengatakan la salata, tidak sah salat, liman lam yaqra bi fatihatil kitab, bagi orang yang tidak membaca Fatihah kitab. Batal salat apabila Al-Fatihah tidak kita baca. Ayat ini, Al-Fatihah ini disebut juga dengan Al-Kafi dan juga disebut dengan Al-Wafi. Ayat yang cukup dengan membaca ayat ini, makna Al-Quran akan tersimpul di dalamnya.
Ayat ini disebut juga dengan Fatihatul Kitab. Kalau kita buka Alkitab atau Al-Quran ini, maka yang pertama kita buka itu adalah Al-Fatihah. Maka Al-Fatihah dari segi maknanya Fataha yaftahu fathan, fahuwa fatihun. Jadi bentuk kalimatnya isim fa'il. Maknanya apa? Sesuatu yang membukakan. Al-Fatihah artinya sesuatu ayat, beberapa ayat yang dijadikan sebagai pembuka segala sesuatu. Kita dapat keberkahan buka dengan Al-Fatihah. Kita ingin dapat berbagi pahala kepada orang yang kita sayangi, yang kita kasihi, ya dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah ini disebut juga dengan Fatihatul Quran atau disebut juga dengan Fatihatul Kitab. Jadi namanya ada beberapa buah. Kita lihat, karena dia 7 ayat yang diulang-ulang dalam qiraah yang dalam kitab kita ini, yang dimaksud dengan ayat pertama adalah ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Yang dimaksud dengan ayat kedua adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang dimaksud dengan ayat ketiga Ar-Rahmanir-Rahim. Yang dimaksud dengan ayat keempat Maliki Yaumiddin. Yang dimaksud dengan ayat kelima Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, yang dimaksud dengan ayat yang keenam adalah Ihdinas siratal mustaqim. Nah, di dalam ayat yang ketujuh ini panjang, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka para ahli fikih mengatakan sepanjang kita masih mampu adalah makruh hukumnya apabila kita wakaf pada siratal ladzina an'amta 'alaihim, berhenti dah, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka kita membaca seperti itu adalah bacaan yang dikebenci, yang tidak sempurna bacaannya. Apa bacaan yang paling sempurna itu? Dijadikan itu satu ayat saja, satu bacaan, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, waladdallin jangan sampai kita anggap amin itu satu buah segabung dengan Al-Fatihah. Waladdallin titik. Maka apabila dalam hadis dikatakan apabila seseorang selesai membaca waladdallin, antara waladdallin dengan amin, doa atau waktu di sana adalah waktu yang mustajab untuk diterima doa kita. Makanya seorang makmum makruh hukumnya membaca amin sebelum imam membaca amin, bahkan bisa batal bacaan. Jadi yang paling benar bagaimana? Waladdallin, sebelum imam baca amin, kita tidak boleh mendahului imam membaca amin. Maka semacam untuk menstel sajalah, maka diletakkanlah doa di antara waladdallin dengan amin, doa yang sangat kita butuhkan. Apa itu? Rabbighfirli. Dalam hadis dikatakan boleh ditambah dengan Rabbighfirli wali walidayya. Kenapa doa itu yang dibaca
Karena yang paling kita butuhkan kepada Allah adalah cinta Allah dan sayang Allah kepada kita. Kalau Allah sayang kepada kita, Allah tidak marah kepada kita, maka kita akan selamat di dunia dan selamat di akhirat. Apabila Allah penguasa langit dan bumi, yang menciptakan hidup dan mati, yang menciptakan kaya dan miskin, yang menciptakan surga dan neraka sudah marah kepada kita lantaran kekeliruan hidup kita, maka jangan harapkan kita untuk dapat di dalam keredaan Allah. Jangan harapkan kita berada dalam nikmat Allah. Maka kunci untuk mendapatkan keredaan Allah itu apabila kesalahan kita, kealfaan kita, dosa-dosa kita Allah bisa ampuni. Makanya doa apapun yang kita baca, ada satu doa yang tak boleh kita tinggalkan. Apa itu doa? Mohon ampun kepada Allah. Karena apabila orang tidak memohon ampun kepada Allah, artinya orang itu adalah orang yang bisa saja tidak merasa berdosa dengan apa yang telah ia lakukan. Setiap hari kita melakukan dosa. Ada kala dosa tangan, dosa kaki, dosa lidah, dosa mata, dosa kulit, dosa kemaluan, dosa akal pikiran kita. Yang paling berat itu dosa, yaitu dosa hati. Apa dosa hati kita? Di hati kita tidak terjalin rasa kasih dengan Allah, tidak terjalin rasa ma'rifat kepada Allah, tidak pernah hati kita merasa kita bertuhan. Orang yang tak merasa dirinya bertuhan, sesungguhnya dia bukan hamba, tetapi dia sudah menganggap dirinya sebagai Tuhan. Siapakah orang itu? Itulah orang yang sombong. Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahu abwabus sama. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang yang kafir, wa kazzabu bi ayatina, dan mendustakan ayat Allah, wastakbaru, angkuh dengan ayat Allah, sombong dia. La tufattahu lahu abwabus sama. Ketika dia meninggal dunia, ruhnya naik ke atas langit, maka di langit yang pertama ditutup oleh Allah pintu langit pertama. Tidak mau malaikat untuk menerima ruh manusia di langit pertama. Datang seruan dari Allah, lemparkan ruh orang ini ke dalam kuburnya. Karena dalam keyakinan yang tingkat ahlu sunnah wal jamaah, apabila kita meninggal, maka ruh kita dimasukkan ke dalam kain kafan oleh malaikat yang mengambil ruh. Kemudian ruh kita itu dimasukkan ke dalam kain kafan, dibawa ke langit pertama. Diketuk pintu langit pertama, bertanya malaikat di pintu langit pertama, ini ruh siapa? Ini adalah ruh orang yang soleh. Ini ruh orang yang tak pernah merasa besar dari Allah, tidak pernah merasa angkuh, dan tidak orangnya taat kepada Allah. Maka dibuka pintu langit. Namun bila mana seseorang itu angkuh, sombong, merasa dirinya Tuhan pula, maka ketika itu Allah katakan la tufattahu lahu abwabus sama, tidak dibukakan bagi orang itu pintu langit. Dan ujungnya ingat, wala yudkhilunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Orang ini sama sekali tidak akan pernah masuk ke dalam surga sehingga masuk onta ke dalam lubang penjahit. Mustahil onta masuk lubang penjahit. Begitulah mustahilnya orang yang sombong itu masuk ke dalam surga. Maka siapakah yang sombong itu? Orang yang tak merasa bertuhan, orang yang tak ada rasa di hatinya, dia itu seorang hamba. Maka berbelajar ilmu ma'rifat itu
tidak lebih daripada agar kita merasa diri kita hamba dan Allah itu Tuhan. Jika kita salat, jika kita berdoa, sebentar saja jadilah kita menyembah Allah, karena Allah Tuhan kita, kita hambanya, bukan ada kepentingan lain. Karena kita dililit utang, kita salat. Karena kita banyak masalah, kita berdoa, ada kepentingan. Ikhlas bukan karena ada apa-apa, tidak karena mau apa-apa, tapi karena satu saja, yaitu bahwa kita merasa kita hamba dan Tuhan itu adalah Tuhan. La ma'bud bihaq illallah. Bila mana ini ada, maka orang disebut dengan hamba. Orang yang dikatakan hamba, orang yang merasa dirinya hamba. Orang yang tak pernah merasa dirinya hamba, bukanlah dia disebut hamba. Mungkin saja dia merasa dirinya Tuhan. Maka awal kesombongan yang lahir dari lidah, dari anggota badan kita ini adalah karena hatinya kosong dari ingat kepada Allah, dari mencintai Allah. Dosa kita bergelimang tiap hari. Nah, karena gelimangan dosa itulah, maka kita membutuhkan ampunan Allah. Ampunan Allah itu akan Allah berikan kepada orang yang memohon ampunan kepadanya. Ampunan tidak akan Allah berikan kepada orang-orang yang tidak meminta ampun, karena begitulah sunnatullah. Sunnatullah, sunnah bagi Allah, kebiasaan yang Allah berikan. Siapa yang meminta ampun, aku akan ampunkan. Coba, dalam satu hadis kursi, Allah Subhanahu wa taala pernah berkata, Nabi dalam hadis kursi, apabila datang sepertiga malam terakhir, maka Allah turun ke langit dunia, maka Allah berseru-seru, siapa yang meminta, aku akan beri, kata Allah. Di sepertiga malam terakhir, siapa yang berdoa, aku akan kabul. Siapa yang mohon ampunan, aku akan beri ampunan. Maka adanya minta ampunan, baru akan diberi ampunan. Tuntut ilmu, baru dapat ilmu. Ada orang ingin untuk dekat dengan Allah, tapi jalan untuk dekat dengan Allah tidak ditempuhnya. Samalah dengan apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i dalam satu syairnya, tarjun najata walam tasluk masalikaha innas safinata la tajri alal yabisi. Engkau ingin menempuh kemenangan, tetapi engkau tidak menempuh jalan untuk menang. Sesungguhnya sampan tidak akan berlayar di daratan. Sampan itu tetap berdayar di lautan. Sekalipun tidak mustahil sampan itu bisa berlayar di daratan, tetapi bagi seseorang yang paham dengan duduknya i'tikad Ahlussunnah wal Jamaah, dia tidak akan pernah meninggalkan ibadah. Adalah tarikat dan ajaran sufi yang sesat apabila para pengikut sufi itu dilarang untuk beribadah dan disuruh hanya ingat kepada Allah. Sufi yang benar itu adalah sufi yang selalu memelihara syariat. Apa gunanya kita bertariqat? Agar tentu bagi kita apa jalan menuju Allah. Setelah ingat kita kepada Allah, sehingga ketika kita beribadah, ibadah kita menjadi sempurna, bukan malah ibadah yang ditinggalkan. Itu pentingnya kita berdoa, Rabbighfirli wali walidayya. Baik, kita lihat dalam membaca Al-Fatihah, satu huruf saja salah maka bisa batal bacaan Al-Fatihah dan membatalkan bacaan sholat kita. Itu dari segi membacanya. Nah, nanti itu ada ustadz kita, Ustadz Marhaban, yang wajib kita minta ilmu kepada beliau, bagaimana membaca Al-Fatihah itu benar-benar betul makhrajnya. Jangan dianggap enteng syariat. Kalau dianggap enteng syariat, maka yang akan terjadi adalah orang akan melecehkan agama ini.
Untuk apa gunanya qori? Untuk apa gunanya buka pesantren? Untuk apa gunanya buka taman Quran? Untuk apa gunanya Quran kalau dia tidak akan dipedulikan juga? Kan begitu. Nah, maka bacaan Al-Fatihah itu wajib benar semuanya. Hurufnya, tasydidnya, harkatnya, qalqalahnya. Jangan dijadikan yang bukan qalqalah dibaca qalqalah. Ada orang baca ghairil maghdubi alaihim. Kalau maghdu salahnya total itu. Kalau qul huwallahu ahad Allahus samad, betul ya? Tapi kalau ghairil maghdu, maka yang tidak huruf qalqalah dibaca qalqalah. Yang harusnya gimana? Ghairil maghdu. Maka kita selalu berusaha menyempurnakan syariat. Itu yang pertama. Baik, yang kedua, kita lihat maknanya. Makna Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dari alif. Bismillahirrahmanirrahim. Bi artinya dengan. Ismi nama. Allah, Allah. Bismillah dengan nama Allah. Itu terjemahannya. Maknanya apa? Bismi, ismi nama. Nama artinya di sini adalah musamma. Nama dengan makna musamma. Maknanya bukan dengan nama Allah, tetapi dengan zat yang bernama Allah. Makna dari bismillah itu bukan dengan nama Allah, tapi dengan zat yang bernama Allah. Atau kalau diringkaskan, ismi dengan makna zat, bizatillah, dengan zat Allah. Kalau dijadikan bahasa kita secara ringkas, dengan Allah itu, ya, dengan Allah yang wajib wujud itu. Yang mana Allah itu? Yang Rahman, yang pengasih, tak pernah pilih kasih. Ar-Rahim, yang penyayang. Kalau sayang Allah memang dipilih-pilih untuk disayang. Apa itu Ar-Rahman? Ar-Rahman artinya adalah orang-orang yang apabila dia mendapat rahman Allah, maka dia mendapat keuntungan dunia. Rahman Allah itu adalah pemberian Allah kepada seluruh makhluk, dengan tanpa membedakan apakah makhluk itu beriman atau tak beriman, besar atau kecil. Seperti Allah menurunkan hujan. Ketika Allah menurunkan hujan, maka mendapat rahman Allah lah seluruh makhluk. Orang kafir dapat hujan, orang muslim dapat hujan, orang fasik dapat hujan, orang munafik dapat hujan, orang soleh dapat hujan. Pokoknya Allah memberikan rezeki kepada seluruh makhluk. Itu disebut dengan Rahman Allah. Maka dikatakanlah Rahman itu adalah pemberian Allah kepada makhluk, tidak dibedakan antara kafir dengan Islam, tidak dibedakan antara munafik dengan iman. Rahman Allah juga namanya pemberian Allah di dunia. Apa itu? Tidak dibedakan oleh Allah. Kita mendapat kekayaan, orang kafir mendapat kekayaan. Rahman Allah. Rahim artinya apa? Rahim maknanya adalah sayangnya Allah kepada orang beriman. Sayangnya Allah kepada orang yang Allah kehendaki saja. Maka orang yang akan beriman itu adalah orang yang sudah dalam ilmu Allah juga.
Itulah sebabnya kita tidak boleh loba di dalam menyampaikan agama. Maka agama kita ini agama yang paling damai. La ikraha fid din. Tidak boleh, tidak ada pemaksaan untuk masuk kepada agama Islam. Maka dalam agama Islam kita tidak boleh memaksa orang lain agar masuk kepada Islam. Tak boleh. Yang ada terjadi pemaksaan itu apabila dia sudah masuk kepada Islam kemudian dia tidak sholat, dia tidak mau beribadah, itu namanya sudah masuk ke dalam Islam.